Terekam dari kamera pengawas perumahan, sekelompok orang yang tidak dikenal melakukan penyerangan dan menyiramkan air yang diduga air keras ke pintu gerbang pemukiman warga Jalan Remaja, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dua petugas keamanan yang berjaga langsung mengunci pintu pagar gerbang dan lari menyelamatkan diri setelah mendengar teriakan dari mereka yang terlihat membawa tempat yang diduga air keras. Diduga air keras karena setelah menyiramkannya keluar asap. Beruntung petugas lari menyelamatkan diri karena sebelum sampai pintu gerbang terlihat barang yang dibawa pelaku mengeluarkan asap sehingga kedua security langsung berhasil menjauh dari pintu gerbang dan menguncinya. Setelah disiram ke pintu gerbang, memang air tersebut mengeluarkan asap dan diduga adalah air keras. Menurut Ketua RT, belum diketahui tujuan dan maksud pelaku menyiramkan air keras tersebut. Diperkirakan 9 orang yang mengendarai 3 motor berboncengan dan 5 orang diantaranya membawa senjata tajam. Waktu itu dia dari di seberang sih langsung ke sini, terusnya dia tahu-tahu langsung nyiram aja. Berapa orang, Pak? Kayaknya 5, yang 3 udah jalan, yang 2 turun. Nah, 5 motor. Kan ada yang penjaganya, Pak, ya? Penjaganya kena luka-luka atau gimana? Penyaganya enggak, selamat semua, alhamdulillah. Ya. Pak, di sini sudah sering kejadian Sering kejadian, udah 2 kali sama ini. tawuran dulu, Pak, ya? Bukan itu, nggak tawuran, dia emang sengaja mau nyerang aja. Usai melakukan aksinya, para terduga pelaku langsung pergi mengendarai motor ke arah Pasar Klender. Diduga para pelaku ingin membuat resah warga. Kejadian di lokasi ini sudah 2 kali dalam 1 tahun. Atas kejadian ini, petugas kepolisian sudah mendatangi lokasi dan kini kasusnya ditangani Kepolisian Sektor Pulo Gadung, Jakarta Timur. Tim Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar merazia dan membubarkan geng motor di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat dibubarkan, ratusan motor yang konvoi mencoba kabur dengan melawan arah. 7 unit motor yang menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi surat-surat berhasil terjaring razia. Razia dilakukan untuk mengantisipasi tawuran dan kejahatan jalanan yang sering dilakukan oleh kelompok bermotor. Berhasil mengamankan beberapa unit motor. Dari hasil motor tersebut kami amankan di Polsek Panakukang. Selanjutnya sanksi yang kami berikan yaitu mengamankan kendaraannya dan melakukan tilang pada motor-motor yang tidak memenuhi standar. Polisi mengamankan sejumlah unit motor yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk diberi sanksi tilang. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aksi kriminal. Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi kawanan begal sadis yang menargetkan seorang driver ojol di Jalan Raya Rengas Bandung, Kampung Kosambi, Cikarang Timur, Bekasi. Mengetahui korbannya berkendara seorang diri, para pelaku yang berjumlah 4 orang mencegat kendaraan korban dan mengancam korban dengan celurit. Dalam keadaan panik, korban sempat melakukan perlawanan demi mempertahankan sepeda motornya. Gagal membegal korbannya, para pelaku langsung kabur. Atas kejadian ini, korban harus mendapatkan luka sabetan senjata tajam di bagian pundak. Alhamdulillah saya coba ngelawan sampai akhirnya bisa nahanin motor saya nggak kebawa oleh mereka. Berarti sempat ada perlawanan dari abang gitu untuk begal ya? Ada perlawanan, sempat saya numbangin salah satunya, akhirnya bisa nahan salah satu yang mau ngebawa motor saya. Jadi pada saat menuju ke rumah sakit
di sekitar daerah Tanjung Baru yang bersangkutan dipepet oleh 2 pengendara motor. Mereka berboncengan terus kemudian akan melakukan pembegalan. Pihak kepolisian membenarkan kejadian ini di wilayah hukum Polsek Cikarang Timur dan mengapresiasi keberanian korban dalam menggagalkan aksi kejahatan jalanan atau begal. Kini kasus dalam penanganan Polsek Cikarang Timur dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Detik-detik aksi komplotan curanmor berjumlah 3 orang yang mencoba menembakkan senjata api ke arah korban usai aksinya terpergok salah seorang pengguna bus Transjakarta. Terlihat pengguna bus ini sedang duduk di halte bus kemudian mencurigai gerak-gerik para pelaku. Pria berbaju hitam ini sontak menghampiri salah satu pelaku kemudian langsung ditodongkan senjata api. Dari arah lain, rekan pelaku juga berusaha melawan dengan menembakkan senjata api ke arah korban. Korban yang mendapatkan perlawanan dari komplotan ini berhasil menghindar saat ditembak pelaku. Menurut saksi mata, aksi pencurian sepeda motor di lokasi tersebut sudah sering terjadi. Bahkan aksi ini dilakukan pada siang hari saat kondisi ramai oleh orang yang lalu lalang. Tiba-tiba ada letupan senjata kan di seberang sana di ras market. Nggak tahu itu begal, nggak tahu gimana ya kan. Soalnya kronologinya sempat motor tidak bisa diambil karena ketahuan sama security. Oh, jadi kepergok ya Pak? Iya. Berapa orang sih Pak kira-kira? Pelakunya sih kita 3 orang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Para pelaku gagal mencuri sepeda motor dan berhasil melarikan diri menggunakan 3 sepeda motor. Mau sepeda HP ku ini? Mau sepeda HP ku? Mau tidak? Mau tidak? Seorang pria mabuk tiba-tiba mendatangi sebuah warung di Jalan Kandea 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia memaki dan mengancam pemilik warung yang sedang berjaga dengan sebilah senjata tajam. Pelaku awalnya meminta korban membeli ponsel pelaku seharga Rp200.000, namun korban menolak. Warga sekitar berusaha melerai dan mengamankan situasi. Namun pelaku terus mengamuk hingga akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah melakukan penyelidikan, pelaku yang diketahui bernama Burhan berusia 28 tahun akhirnya ditangkap 3 hari usai peristiwa pengancaman. Korban ini tidak mau melanjutkan proses hukumnya karena masih menganggap sebagai keluarga, sehingga berharap untuk dilakukan mediasi. Sehingga oleh Unit Reskrim kemudian melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ke proses hukum. Setelah polisi menggelar mediasi, pelaku dan korban sepakat berdamai. Sebab pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga dan pelaku mengaku menyesal serta berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pria membuat resah warga setelah memamerkan senjata api kepada satpam perumahan di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pria tersebut mendatangi pos keamanan perumahan dan menanyakan alamat sebuah rumah. Sesuai prosedur, petugas keamanan meminta pria itu menunjukkan identitas diri sebelum masuk ke kawasan perumahan. Bukannya memperlihatkan identitas, pria itu justru menunjukkan benda menyerupai senjata api yang terselip di pinggangnya. Ketuanya apa? Dia bilang mau mijit. Saya bilang yang mijit siapa nih? Pak, ya plus-plus nggak? Dia bilang gitu kan. Plus.
mohon maaf Pak, saya minta identitasnya dulu. Ya, takutnya nggak benar kata dia. Akhirnya dia buka jaket, nunjukin pistol. Aparat kepolisian bergerak cepat dan mengamankan pelaku. Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan menjelaskan bahwa benda yang ditujukan pelaku bukanlah senjata api sungguhan. Benda menyerupai senjata api tersebut dibeli pelaku melalui toko online. Pelaku tidak ada maksud mengancam security tersebut, hanya menunjukkan senjata. Tapi setelah kita amankan pelaku, kita lakukan pemeriksaan bahwa barang tersebut bukan senjata api, melainkan adalah korek api. Karena tidak terpenuhi unsur pidana, pelaku hanya diberikan pembinaan serta diminta membuat surat pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf pada petugas keamanan dan masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Aksi tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Terlihat puluhan orang membawa senjata tajam dan balok kayu. Petugas kepolisian dan Babinsa langsung mengamankan situasi dan menangkap sejumlah pelaku tawuran. Petugas kepolisian terus berjaga agar tak terjadi aksi susulan. Kejadian dipicu salah satu kelompok remaja yang membuat kegaduhan dan memprovokasi kelompok lainnya hingga tawuran tak terhindar. Polisi kini sedang melakukan pendalaman kasus dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pria paruh baya ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui 3 anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan Asil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun, serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketika korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda, ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka, sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan satu keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf, yang jelas kami warga Demung ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resahlah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk melakukan otopsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 tersangka dalam kasus pembakaran Mapolsek Muara Batanggadis di 2 tempat berbeda. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Mandailing Natal untuk diperiksa. Dengan penangkapan ini, polisi telah mengamankan 5 orang tersangka. Penyidik menyebut tersangka diduga aktif menghasut warga untuk merusak, membakar, dan menjarah kantor Mapolsek Muara Batanggadis. Sebelumnya pada Sabtu pekan lalu, massa dari sejumlah desa membakar kantor Mapolsek Muara Batanggadis. Warga melakukan aksi tersebut setelah mendengar kabar bahwa polisi melepas terduga pengedar narkoba. Polisi membantah kabar tersebut dan menegaskan tahanan bukan dilepas melainkan melarikan diri. Menindaklanjuti ini, Polri mencopot sejumlah personel Polsek Muara Batanggadis termasuk Kapolsek. Terhadap piket malam itu, ya, ada 3 personil, semuanya dilakukan pendalaman dan saat ini untuk sementara mulai dari Kapolsek dan personil dilakukan penggantian sementara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lain yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan orang. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Minibus berpenumpang satu keluarga asal Temanggung, Jawa Tengah ini terperosok ke areal persawahan sedalam 5 meter di kawasan Kapanewon, Saptosati, Gunung Kidul, Yogyakarta. Diduga pengendara mobil mengantuk akibat kelelahan sehingga tidak bisa mengendalikan laju mobilnya. Sebelum terjun bebas ke area persawahan, mobil sempat menabrak tiang reklame. Mobil semakin oleng hingga akhirnya meluncur ke tengah sawah. Tak lama mobil dievakuasi menggunakan derek. Bagian depan mobil tampak mengalami kerusakan parah. Tiada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang berhasil keluar dari dalam mobil dalam keadaan selamat. Sementara sopir mobil mengalami luka ringan. Pengendara mobil yang hendak berwisata dihimbau berhati-hati untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Jindan di Jalan Dharma Wanita atau di Jalan Guru Makmun dekat Alfa. Kebakaran gudang JNT. Warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan kebakaran yang melanda gudang ekspedisi Minggu pagi. Api membesar dengan cepat karena banyaknya tumpukan material yang mudah terbakar. Selain isi gudang, 2 truk yang terparkir juga ikut terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah 14 menit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tolong bantuan untuk pos induk, pos sayangan, pos kuati, tolong bantuan. Kobaran api membakar restoran di kawasan Jalan Raya Monkey Forest, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali, Minggu pagi. Kebakaran restoran yang baru 2 bulan beroperasi ini membuat warga serta wisatawan panik. Api sempat merembet ke bangunan lain. 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan. Angin kencang disertai hujan deras merobohkan tenda acara pernikahan di Desa Sambang, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 1 orang warga mengalami luka karena tertimpa besi tenda dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Usai kejadian, panitia acara membersihkan area tenda dan kembali melanjutkan acara. Dengan adanya angin tiba-tiba, hujan tuh angin besar. Sehingga orang tuh sudah lari semua dari tenda, di bawah tenda. Tapi ada salah satunya, ya adik saya sih, di beberes di sana, di tenda bagian dapur. Ternyata roboh. Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Cirebon, angin kencang juga merobohkan bangunan serta 2 pohon tumbang. Pihak BPBD mengimbau agar warga tetap berhati-hati. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pelatih Valencia Femenino B, Fernando Martin, meninggal dunia bersama 3 anaknya akibat insiden kapal wisata tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebuah tragedi yang mengguncang dunia sepak bola Spanyol dan Indonesia. Kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Valencia melalui pernyataan resmi klub. Insiden maut tersebut merenggut nyawa Fernando Martin dan ketiga anaknya yang sedang berwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Tragedi bermula dari kecelakaan kapal wisata Putri Sakinah yang mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di Selat Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kapal wisata tersebut tengah berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Di dalam kapal terdapat 11 orang, terdiri dari 6 wisatawan asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata.
Sebagian penumpang termasuk istri dan satu anak Fernando berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Sedangkan Fernando dan 3 anaknya yang lain dinyatakan hilang. Hingga Minggu pagi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban yang hilang. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitri Jaya tenggelam di perairan Kabupaten Pakajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Saropo. Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitri Jaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan. Namun di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini, kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pakajene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Satu persatu pelaku pencurian ini ditangkap personel Satreskrim Polres Bangkalan, Madura. Keempat pelaku tidak melakukan perlawanan dan hanya bisa pasrah dibawa petugas ke Mapolres Bangkalan. Penangkapan berawal dari laporan seorang warga yang mengaku rumahnya jadi sasaran pencurian keempatnya saat dini hari. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku aksi pencurian dilakukan 2 kali dalam 1 malam. Mereka beraksi dengan cara melompati pagar, lalu membuka genteng dan masuk ke dalam rumah. Para pelaku berhasil membawa sejumlah barang-barang berharga hingga perabotan rumah tangga. Bahwa keempat orang ini sepakat bersama-sama melakukan pencurian di rumah milik korban dengan cara salah satu pelaku dinaikkan ke atas, kemudian loncat ke tembok, kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara melobangi genteng. Keempat tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dua pria berboncengan sepeda motor terekam CCTV saat berhenti di depan sebuah rumah di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan memanjat pagar rumah sambil menggondol sebuah sangkar berisi burung kicau yang tergantung di halaman depan. Pelaku lalu membawanya kabur. Aksi pencurian ini terjadi pada dini hari saat warga tengah tertidur lelap. Sepinya permukiman karena banyak warga pergi berlibur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan pelaku. Pemilik burung pun mengaku merugi 5 juta rupiah. Ada bilang burung hilang, emang saya lihat kadang pas saya tanya CCTV udah tahuan sama kandangnya semua. Itu pelaku berapa orang, Bang? 2. Diincar apa gimana tuh, Bang? Yang kemungkinan sudah diincar, orang sepi jalan-jalan.
Dari kejadian ini, warga diimbau lebih waspada dan selalu mengamankan barang-barang berharga saat malam hari maupun ketika pergi meninggalkan rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam pencurian di salah satu perusahaan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pencurian terjadi saat pemilik rumah masih tertidur. Pelaku masuk ke area rumah dan kantor kemudian mengambil sejumlah barang berharga seperti ponsel, laptop, dan drone. Pelaku beraksi dengan cepat sebelum meninggalkan lokasi. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian hampir 33 juta rupiah. Awal dia mungkin ke bawah dulu, kebetulan mobil gak dikuncikan, jadi dia nyari-nyari barang di dalam mobil, gak ada, mungkin gak ada apa-apa, kemudian dia naik ke atas. Kemarin itu ada 2 buah handphone, 1 drone, dan 1 laptop, sama 1 JBL stiker. Korban yang telah melaporkan pencurian ke pihak kepolisian berharap pelaku dapat segera tertangkap. Masyarakat dari berbagai daerah datang berkunjung ke ibu kota Nusantara untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Mereka datang karena penasaran ingin melihat langsung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Salah satu pengunjung lansia mengaku bangga Kaltim mempunyai ibu kota Nusantara. Walaupun harus menggunakan tongkat untuk menyusuri IKN, namun ia sangat bahagia bisa langsung melihat istana presiden dari jarak dekat. Bangga nggak sih Bu punya IKN di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur punya ibu kota nanti. Ibu berangkat ke sini sama siapa? Itu cucunya sih, Bu. Oke, siap. Sementara warga asal Bandung, Jawa Barat sengaja datang langsung melihat perkembangan pembangunan IKN. Ia berharap IKN nantinya benar-benar dimanfaatkan agar ekonomi masyarakat sekitar ikut terdongkrak. Kita lihat nanti ke depannya benar-benar dimanfaatkan atau enggak gitu. Kami berharap ya memang benar-benar dimanfaatkan supaya bisa ada efek domino untuk ekonomi masyarakat setempat. Pihak otorita IKN menyatakan jumlah wisatawan ke IKN meningkat. Tercatat sebanyak 10.050 kendaraan dengan total 36.000 pengunjung. Kunjungan warga ke IKN ini akan terus dibuka hingga masa liburan berakhir dengan tujuan agar masyarakat tidak termakan berita hoax terkait pembangunan IKN yang mangkrak. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Beginilah suasana padatnya objek wisata Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta pada Minggu siang. Pada liburan akhir tahun ini, tingkat kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara seakan tidak menurun, bahkan mengalami puncaknya. Ribuan pengunjung tampak antusias menikmati keindahan candi peninggalan agama Hindu tersebut sambil berfoto selfie, swafoto maupun mengabadikan video bersama keluarga. Antusiasme pengunjung untuk berlibur ke Candi Prambanan mulai terlihat sejak pintu masuk candi hingga ke area 3 candi besar di Kompleks Candi Prambanan. Pada masa liburan Nataru ini, jumlah pengunjung di Candi Prambanan mencapai hampir 3 kali lipatnya dibandingkan dengan hari biasanya. Candinya masih asri, bagus, masih banyak wisatawan juga yang menjaga ketertiban candi. Terus masyarakatnya juga masih melestarikan Candi Prambanan. Berdasarkan data dari InJourney Destination Management atau pengelola Candi Prambanan, tercatat pada awal bulan Desember hingga jelang akhir tahun ini, jumlah pengunjung atau wisatawan di Candi Prambanan menembus angka 238.841 orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan ribu wisatawan memadati kawasan Pantai Pangandaran, Jawa Barat selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Antrean kendaraan terjadi mulai dari gerbang masuk kawasan Pantai Pangandaran. Mobil pribadi dan bus pariwisata datang dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Bandung, Garut, hingga Jawa Timur.
Wisatawan pun menikmati berbagai aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang, naik perahu menuju pasir putih, hingga menunggang kuda di tepi pantai. Sama keluarga. Apa aja nih? Aktivitas apa aja yang dilakukan di pantai? Kita tadi pagi ke pantai timur lihat matahari, tapi sayangnya hari ini lagi mendung, cuman nggak jadi masalah. Kita langsung ke pantai barat, main pasir, main kuda, main perahu. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran menyebut jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan selama libur panjang. Angkanya sekitar 46.000 orang yang datang ke Pangandaran sampai Sabtu. Hari ini dilaporkannya besok. Itu tersebar di 6 destinasi berarti? Ya, semua 6 destinasi. Untuk menjaga keamanan, petugas gabungan dari Satpol Airut, Balai Wisata, dan Satpol PP terus disiagakan di sepanjang pantai. Petugas mengimbau wisatawan agar tetap waspada dan mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Bencana banjir bandang yang menerjang 3 provinsi di Sumatera menyisakan luka yang mendalam. Menurut data BNPB, 158.000 rumah dan 1.112 korban meninggal, sementara 176 jiwa hilang dan 7.000 orang terluka. Untuk membantu meringankan para korban bencana, MNC Peduli serta berbagai institusi lainnya telah menyalurkan bantuan ke 3 provinsi terdampak dengan harapan bisa memberikan semangat baru untuk bangkit kembali. Salah satu institusi yang juga menyalurkan bantuan untuk korban bencana Sumatera melalui MNC Peduli adalah Sekolah Global Prestasi. Bantuan yang disalurkan lewat MNC Peduli diberikan langsung kepada warga yang terdampak dan posko pengungsian yang dikelola secara resmi. Hari ini MNC Peduli menerima bantuan dari Global Prestasi School ya, untuk dibantu disalurkan kepada korban bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini sangat luar biasa. Dana kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas warga Global Prestasi School dalam membantu meringankan beban warga terdampak bencana. Semoga dengan bantuan dari seluruh guru, karyawan, orang tua, dan siswa dari Global Prestasi School, baik Bekasi ataupun Bandung, bisa sedikit untuk membantu mereka, apakah itu bentuk makanan ataupun bentuk fasilitas umum dan sebagainya. Kita harap dengan dana yang sudah kita galang dari orang tua, dari murid, dan juga guru-guru bisa membantu sedikit untuk para warga di Sumatera juga. Semoga mereka dapat pulih, dapat menjadi lebih baik. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata serta menjadi penguat bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk bangkit dan berjuang menata kehidupan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sutrisno, iNews melaporkan. Anak usaha PT MNC Energy Investment Tbk, yakni PT Artaco Prima Energy, sukses melakukan kontrak kerjasama dengan anak usaha PT United Tractors Tbk, PT Kalimantan Prima Persada. Kerjasama ini merupakan komitmen PT MNC Energy Investment Tbk dalam memperkuat operasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memaksimalkan skala produksi batu bara melalui izin usaha produksi PT Artaco Prima Energy yang telah memasuki fase produksi komersial. Perjanjian kontrak kerjasama senilai Rp5 triliun ini dilakukan di iNews Tower Jakarta dan akan berlangsung selama 5 tahun ke depan, meliputi penyediaan jasa pertambangan batubara, termasuk kegiatan pengupasan lapisan penutup. Perjanjian ini merupakan perjanjian kontrak penambangan, di mana volume per tahun untuk tahun ini sekitar tahun 2026 itu sekitar 3 juta, dan ke depan akan meningkat sampai ke 7 juta ton per tahun. Kontraknya ini sampai 5 tahun. Kita bersyukur kita bisa kerjasama dengan KPP, dan dari sini IATA akan mempunyai keyakinan yang lebih tinggi dari seluruh target-target produksinya, karena yang backup adalah kontraktor yang punya kompetensi yang cukup tinggi. Artaco ini salah satu tambang yang mempunyai sensitivitas kos yang bagus, sehingga tahan terhadap tekanan harga batubara dan tekanan harga batubara di dunia yang fluktuatif lah gitu. Dan potensi risetnya besar sekali di situ, sehingga kita bisa kembangkan lebih besar lagi produksinya.
Selama masa kontrak, target produksi batubara ditetapkan mencapai 33,6 juta metrik ton di tahun pertama kerjasama yakni tahun 2026. Target produksi dipatok sebesar 3 juta metrik ton, sementara total volume material yang akan dikelola sepanjang periode kontrak diperkirakan mencapai 140,9 juta bang kubik meter. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.